Halo, pada kesempatan kali ini dalam modul 2 ini kita akan membahas tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui tentang tipe informasi apa saja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Tipe-tipe informasi tersebut antara lain ada buku, peer review artikel, atau research artikel. Peer review artikel adalah artikel yang telah melalui proses evaluasi dari segi kualitas, akurasi, dan kebenaran dari artikel tersebut oleh seorang editor jurnal yang sesuai dengan bidang ahlinya. Sedangkan research artikel adalah sebuah artikel berupa karya ilmiah dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan bidang ahlinya. Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan eksperimen, survei, wawancara, atau pemberian kuesioner. Selanjutnya, kita perlu mengetahui metode pencarian informasi dan tips pencarian informasi menggunakan logika Boolean. Metode pencarian informasi yang pertama ada browsing. Browsing di sini berarti pencari informasi sudah mengetahui topik informasi yang dia butuhkan, tetapi secara umum saja. Dan proses pencarian informasi yang dilakukan adalah dengan mengeksplor sumber informasi yang dia gunakan. Kemudian ada basic search. Basic search di sini berarti pencari informasi sudah mengetahui topik informasinya secara lebih spesifik. Tetapi metode pencarian yang dia gunakan adalah mengeksplor lebih jauh sumber-sumber informasinya. Jadi dia punya keinginan untuk mengeksplor lebih jauh. Kemudian ada advanced search. Metode ini berarti pencari informasi sudah mengetahui topik informasinya secara spesifik dan dia juga sudah mengetahui data dari informasi tersebut. Misalnya tahun terbit atau nama pengarang. Jadi nanti hasil yang muncul akan lebih mengerucut. Kemudian ada pencarian informasi menggunakan logika Boolean. Logika Boolean di sini ada and, or, dan not. Kata and berarti dia melakukan pencarian artikel yang mengandung dua kata yang dimasukkan. Untuk kata or berarti dia melakukan pencarian artikel yang mengandung satu atau dua kata yang dimasukkan. Dan untuk not berarti dia melakukan pencarian artikel yang tidak mengandung kata yang dimasukkan. Untuk Boolean not ini digunakan apabila kita memiliki sebuah kata kunci dan kata kunci tersebut memiliki banyak sinonim. Namun sinonim-sinonim tersebut tidak relevan dengan informasi yang kita cari sehingga kita bisa menggunakan logika not. Kemudian untuk dapat menemukan sebuah informasi dibutuhkan sebuah alat atau perangkat pencarian. Contohnya seperti katalog perpustakaan, basis data jurnal, dan internet search tools. Contohnya itu ada Google, Yahoo Search, dan lainnya. Di sini kita akan mencoba mencari informasi dengan menggunakan basis data jurnal yang dilanggan oleh Undip, yaitu Scopus dan EBSCOhost. Untuk basis data jurnal yang pertama adalah Scopus. Scopus adalah kumpulan ringkasan literatur terbesar di dunia dengan citation atau kutipan yang menyediakan abstrak atau ringkasan dari literatur-literatur ilmiah dan penelitian yang telah direview atau di peer reviewed. Dengan kemampuan bibliometrik Scopus mampu membantu para peneliti secara efektif untuk melakukan tracking dan menganalisa sebuah penelitian. Database jurnal yang selanjutnya adalah EBSCOhost. EBSCOhost Research Database merupakan sebuah sistem referensi dan informasi ilmiah yang dapat diakses secara online. EBSCO ini menyediakan akses ke berbagai database yang menyediakan informasi ilmiah dalam bentuk full text maupun
sekadar informasi bibliografis dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari informasi di database jurnalnya. Yang pertama adalah Scopus. Cara mengaksesnya, kita perlu login ke akun SSO kita, kemudian pilih menu e-jurnal Undip. Setelah itu kita pilih Scopus. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan pencarian basic. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, basic search ini digunakan apabila kita sudah mengetahui topik dan kata kunci dari informasi yang kita butuhkan, baik berupa kata maupun frasa. Namun kita masih ingin menjelajahi lebih lanjut informasi-informasi yang nantinya dimunculkan. Pada kolom pencarian basic search, kita masukkan kata kuncinya. Misalnya tadi kita punya kata kunci total quality management yang akan kita cari di dalam judul artikelnya. Kemudian klik tombol search. Setelah muncul hasilnya, kita bisa explore satu-satu di sini informasinya. Tapi karena terlalu banyak, kita akan coba menggunakan fitur Refine Results. Fitur Refine Results di sini kita akan coba masukkan. Yang pertama adalah ini jenis open access-nya, kita pilih all open access. Kemudian tahun publikasinya dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Lalu subjek area kita batasi di Business Management and Accounting. Selanjutnya tipe dokumennya artikel. Lalu kata kuncinya total quality management dan TQM. Setelah itu tipe sumbernya kita pilih jurnal dan bahasanya adalah bahasa Inggris. Setelah menggunakan fitur Refine Results, di sini hasil yang muncul lebih sedikit. Nah, kita bisa explore satu persatu informasinya dengan lebih mudah. Kemudian kita akan mencoba melakukan pencarian menggunakan Advanced Search. Dalam pencarian menggunakan Advanced Search ini, kita akan menggunakan logika Boolean. Cara menggunakan fitur Advanced Search, kita klik dulu menu Advanced Document Search. Kemudian kita masukkan kata kuncinya. Misalnya kita menggunakan kata kunci total quality management dan leadership styles. Kemudian klik search. Setelah itu akan muncul sekian banyak hasil. Apabila terlalu banyak, kita bisa menggunakan fitur Refine Results lagi. Seperti tadi, kita pilih all open access. Kemudian tahun publikasinya 2020 hingga 2021. Area subjeknya Business Management and Accounting. Lalu pilih bahasa Inggris.
kemudian klik limit to. Kemudian akan muncul sekian banyak hasil. Kita bisa pilih informasinya yang sesuai. Oh ya, hasil yang dimunculkan ini diurutkan sesuai dengan data kapan artikel tersebut dipublikasi. Tapi kita bisa mengubahnya seperti ini. Kita bisa pilih, misalnya kita pilih diurutkan berdasarkan relevansinya dengan kata kunci yang kita masukkan. Selanjutnya kita pilih artikel yang sesuai. Cara menyeleksi artikel yang sesuai dengan atau relevan dengan kata kunci dan kebutuhan informasi kita adalah dengan yang pertama, kita bisa baca judulnya terlebih dahulu. Apabila judulnya dirasa sesuai, kemudian kita bisa baca abstraknya. Setelah membaca abstraknya dan dirasa sesuai, kita bisa klik judulnya. Setelah itu kita bisa unduh dokumennya atau informasi bibliografisnya. Tapi untuk mengunduh dokumennya kita perlu memasang extensionnya terlebih dahulu. Kita klik download, kemudian dokumennya akan terunduh. Logika Boolean N tadi kita gunakan untuk mencari artikel yang memuat kedua kata kunci, yaitu Total Quality Management dan Leadership Styles. Untuk logika yang lain, misalnya OR, kita bisa coba dengan memasukkan kata kunci Leadership Style, or Leadership Model. Dan hasil yang muncul adalah sekian. Logika ini digunakan untuk mencari artikel yang memuat satu atau dua kata yang dimasukkan. Untuk logika not, kita bisa coba kata kunci leadership style, and not command. Kata command di sini merupakan sinonim dari leadership, namun tidak relevan dengan topiknya, sehingga kita menggunakan logika not. Untuk database jurnal yang selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan EBSCOhost. Cara mengaksesnya sama, kita login terlebih dahulu menggunakan akun SSO kita, kemudian pilih e-journal, selanjutnya kita pilih EBSCOhost. Apabila tidak bisa diakses seperti ini, kita akan coba mengakses melalui e-resources yang disediakan oleh Perpusnas. Kita masukkan kata kuncinya, kemudian kita klik. Setelah itu akan muncul kolom login resources ini. Kita masukkan nomor keanggotaan dan passwordnya. Setelah itu kita pilih database jurnal EBSCO. Pada tampilan ini kita perlu memilih jenis database-nya. Di sini kita pilih saja select all, kemudian klik continue. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pencarian pertama yang kita lakukan di database EBSCO ini adalah browsing. Untuk browsing kita bisa klik menu subjects atau publication. Kita klik saja. Karena browsing merupakan pencarian yang dimana pencarinya itu belum memiliki
kata kunci khusus atau topik khusus yang dia butuhkan, sehingga pencarian yang dilakukan itu merupakan proses menjelajah atau eksplorasi di sumber informasinya. Nah, setelah klik publications yang tadi, di sini muncul beberapa judul publikasi. Kita pilih saja salah satu, misalnya ini. Kemudian di sisi kanan ini akan muncul tahun publikasinya. Kita pilih saja salah satu. Lalu di sini akan muncul pilihan judulnya. Kita klik saja. Kemudian kita baca isi informasinya. Selanjutnya kita akan melakukan proses pencarian basic search. Kita klik di sini menu basic search. Pada kolom pencarian kita masukkan kata kuncinya. Misalnya seperti tadi, total quality management. Akan muncul sekian banyak hasil. Karena terlalu banyak, kita di sini juga bisa menggunakan fitur Refine Results. Di sini kita bisa memilih full text. Tahun terbit dari 2011 hingga 2021. Kemudian tipe sumbernya academic journal. Lalu menggunakan bahasa Inggris. Setelah menggunakan fitur Refine Results, akan muncul sekian banyak hasil. Kita tinggal pilih saja artikel mana yang kira-kira relevan dengan kebutuhan informasi kita. Selanjutnya kita akan mencoba mencari informasi menggunakan Advanced Search. Kita klik menu Advanced Search. Dapat kita lihat pada Advanced Search ini disediakan berbagai kolom pencarian beserta logika boolean dan field atau bagian dari sebuah informasi seperti alt text, penulis, judul, subjek, sumber informasi, abstrak, hingga ISSN atau ISBN. Kita akan coba memasukkan kata kuncinya pada kolom pencarian, yaitu total quality management and leadership style. Lalu kita limit resultnya menjadi full text. Setelah itu akan muncul sekian banyak hasil. Kita bisa gunakan fitur Refine Results lagi. Kita bisa pilih tahun publikasinya dari 2011 hingga 2021. Di sini akan muncul sekian banyak hasil. Kita tinggal pilih artikel mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Cara menyeleksinya sama seperti mencari informasi di database jurnal Scopus tadi. Kita baca dulu judulnya,
Kemudian kita baca abstraknya. Jika perlu kita bisa membaca keseluruhan isi informasinya. Selanjutnya kita bisa mengunduh dokumennya dengan klik fitur ini, PDF Full Text. Kemudian klik download. Kita bisa mengubah nama filenya, kemudian klik save. Dokumennya akan otomatis terunduh. Untuk pencarian dengan menggunakan logika boolean yang lain, sama caranya seperti menggunakan logika boolean pada database jurnal Scopus tadi. Kurang lebih seperti itulah cara mencari informasi di database jurnal yang dilanggan oleh Universitas Diponegoro. Keuntungan mencari informasi menggunakan basis data jurnal ini, apalagi yang sudah dilanggan oleh Undip, adalah yang pertama, pencarian cepat dan mudah. Kemudian, hasil penelusuran mencakup kutipan dari berbagai jenis sumber, misalnya buku, artikel jurnal, artikel surat kabar, proceeding konferensi, disertasi, foto, dan multimedia. Yang pasti, informasi yang diakses dari jurnal ini kredibel. Dan sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.